aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Suci, Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Oke, silakan untuk bisa mereka adalah para pembenci Rasulullah. Namun permintaan itu ditolak oleh Rasulullah. Demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga mengucilkanku, aku akan terus berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Rasul terus-menerus menyerukan kepada kaumnya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan semua berhala-berhala yang mereka sembah tidak memiliki kekuatan apapun. Dakwah itu memancing kemarahan kaum Quraisy. Mereka pun berencana untuk menjatuhkan Rasulullah, diseret dan dijemur di tengah gurun. Segala tipu muslihat dan tekanan terus-menerus dilakukan. Abu Jahal meminta salah satu orang Yahudi untuk menyebarkan berita bohong tentang Rasulullah. Abu Thalib selalu melindungi Rasulullah. Dia pergi menemui para pemimpin dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Muhammad adalah orang yang paling bisa dipercaya. Meskipun kalian tidak setuju dengan ajarannya, lindungilah dia, karena dia keluarga kita. Meskipun menolak masuk Islam, namun rasa sayang pada keponakannya tidak pernah berkurang. Selanjutnya, malaikat memenuhi hati Rasul dengan iman dan hikmah. Setelah itu datanglah Buraq, seekor tunggangan yang berwarna putih dan bersayap yang mampu mengarah secepat kilat. Rasulullah mengalami perjalanan yang luar biasa. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang disebut dengan Isra, perjalanan malam. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat. Dari Masjidil Aqsa, malaikat Jibril mendampingi Rasulullah naik ke langit sampai Sidratul Muntaha yang disebut dengan Mi'raj. Perjalanan yang begitu jauh dan mustahil itu hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi dan dikenal dengan nama Isra Mi'raj.
Ketika sampai di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian, di langit ketiga hingga ketujuh, bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Kemudian Rasul bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku memenuhi panggilan-Mu, wahai Tuhan. Banyak sekali karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah. Di antaranya, 1. Allah menjadikan Rasulullah sebagai kekasihnya. 2. Menjadikan umat Islam sebagai golongan pertama yang dibangkitkan dari kubur dan pertama dihisab. 3. Diberi 8 kebaikan, yaitu Islam, hijrah dari Mekah ke Madinah, jihad, sedekah, sholat, puasa Ramadan, memerintah kebaikan, dan melarang keburukan. Allah juga menjadikan Rasulullah sebagai penutup bagi para nabi, serta memberikan perintah penting, yaitu sholat 50 kali. Selesai berdialog dengan Allah, Rasul kembali turun. Dalam perjalanan, Rasul kembali bertemu dengan Nabi Musa di langit keempat. Dia bertanya apa yang diperintah oleh Allah. Kemudian Rasul menjawab, perintah sholat 50 kali. Maka engkau dan umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan bagimu. Rasul kembali menemui Allah dan memohon keringanan. Allah menurunkannya menjadi 40 kali. Namun 40 kali masih dirasa berat, dan Rasul pun kembali memohon keringanan. Hingga akhirnya kewajiban sholat berubah menjadi 5 kali. Ketika Rasul kembali ke bumi, Rasul kemudian menyampaikan apa yang dialaminya. Saat itu, Rasul bercerita kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya. Sekali lagi, mereka tidak mau percaya. Bagaimana bisa manusia pergi sejauh itu dalam waktu 1 malam? Apa yang kau katakan itu mustahil bisa terjadi. Kabar tentang peristiwa Isra Mi'raj itu pun segera tersebar ke seluruh penjuru kota Mekah. Dan Abu Bakar, salah satu sahabat sekaligus tokoh besar, menyatakan bahwa dia percaya pada semua yang dikatakan Rasulullah. Karena itulah Abu Bakar mendapat gelar Asy-Siddiq yang mempunyai arti membenarkan. Iman dan takwa kaum muslimin pun semakin meningkat. Namun, perjuangan mereka melawan kaum Quraisy masih panjang. Tadi diceritain ya, dari awal hijrah sampai Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Dari awal dakwah, dari periode dakwah, Rasulullah ditawarin sama siapa? Abu Jahal. Ditawarin kekuasaan, ditawarin istri, ditawarin apa lagi? Ditawarin harta. Tapi Rasulullah nggak mau. Rasulullah bilang, andaikan bulan di tangan kananku, matahari di tangan kiriku, aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah. Bukannya ke temennya gitu, biar temennya ketawa. Iya sih kak? Siap ya? Sambut baik. Ningnan ningdung, ningnan ningdung, ningnan ningdung. Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa?
Di langit pertama Nabi Muhammad bertemu sama siapa? Satu.